Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita bersyukur kepada Rabbul Alamin atas nikmat iman dan nikmat Islam yang merupakan nikmat yang sangat besar yang dianugerahkan kepada kita. Salawat dan salam kepada Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga ya ikhwan menjadikan kita masuk dalam golongan sabda Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasalam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan untuk dirinya, Allah pahamkan dia dalam urusan agamanya. Pada pekan yang lalu saya tidak bisa menghadiri kajian, dan alhamdulillah hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kitab Sittu Durar min usuli ahli al-athar. Sittu durar min usuli ahli al-athar. Baik, sebelum kita lanjutkan, maka pada sebelumnya saya jelaskan bagaimana proses menuntut ilmu yang seseorang itu mempelajari berbagai banyak macam ilmu dalam waktu yang bersamaan. Ya, tentunya itu jika antum menjalankannya, insyaallah akan antum memiliki kemampuan ilmiah atau tidak merasa susah dalam menyerap berbagai disiplin ilmu yang sifatnya bersamaan atau yang zaman sekarang ini dengan sistem kurikulum. Nah, pada kesempatan ini saya ingin sampaikan faedah yang berikutnya tentang bagaimana kita agar kemampuan ilmiah itu juga bisa kita pertahankan, sehingga kita tidak kesusahan untuk mendatangkan apabila kita mendapatkan suatu masalah ilmiah dan kita ingin tahu jawabannya. Maka sebagian ahli ilmu tentunya, karena kita juga bukan, artinya jarang sekali atau bahkan mungkin tidak ada orang yang menghafal seluruh buku, menghafal kelas berat semuanya dia tahu, tidak, tetapi mengetahui letak permasalahan ini ada di buku ini, permasalahan ada di buku ini, itu penuntut ilmu memang seperti itu, ya. Oleh karena itu, ya, di antara cara agar kita memiliki wawasan mengetahui permasalahan atau tahu kita merujuk atau mengembalikan permasalahan itu, ya, untuk mencari jawabannya, maka
adalah dengan menulis faedah. Terkadang ya, faedah itu bisa dengan cara meringkas, atau seperti kajian seperti ini antum menulis beberapa faedah yang antum dengarkan dari beberapa asatizah. Tapi bagaimana caranya kalau misalnya kita tidak ingin meringkas, misalnya tidak ingin meringkas, tetapi kita ingin tahu apa kandungan buku ini atau buku yang lain secara lebih mendetail. Karena terkadang daftar isi itu sifatnya global, tidak terperinci dia. Banyak terkadang faedah-faedah baru tidak ada di daftar isi, ya. Ya, itu tentu bisa kita dapatkan tentunya apabila dipindahkan faedah itu ke catatan misalnya. Tapi ada yang lebih mudah, ya, yang barangkali meringkas waktu kita untuk mendapatkan faedah itu dengan cara menulis poinnya saja. Ya, menulis poinnya. Misalnya antum memiliki satu karya tulis atau buku tulis, antum tulis misalnya faedah-faedah di dalam Sittu Durar min usuli ahli asar nomor 1 misalnya. Kita ambil contoh di sini, ya, misalnya ikhlasuddin lillah wa asluddin wa kutubuhul adli taduru alaihi rohah. Ini kan sebuah kaidah, mengikhlaskan agama bagi Allah adalah pondasi agama misalnya, ya. Maka misalnya mengikhlaskan agama untuk Allah adalah ada salah satu pondasi agama. Setelah itu aja tulis ikhlasuddinillah wa usuluddin. Misalnya buat tulis seperti itu, lalu buat halaman 13. Dengan cara seperti itu antum memiliki banyak sekali faedah-faedah, di sampingnya halamannya. Antum tinggal merujuk halaman ini. Oh, masalah ini ada di halaman ini, begitu. Karena kalau kembali kepada daftar isi, tentunya saya nggak tahu ini ada daftar isinya nggak. Ada daftar isi, tetapi terkadang nggak lengkap secara global. Dengan cara seperti itu, hari demi hari, bulan, pekan, bulan, tahun, ya, antum akan memiliki misalnya faedah-faedah besar yang antum tinggal sebetulnya melihat, oh ini permasalahan ada di buku ini, antum sudah tahu, oh ini permasalahan ada di buku ini, ini permasalahan ada di buku ini. Jadi nggak hilang dia. Sehingga bagi antum kelak misalnya menjadi seorang penulis, antum memiliki banyak referensi, ya. Antum ingin menulis permasalahan ini, tinggal antum buka daftar faedah itu. Permasalahan ini ada di buku ini, ada di buku ini, ada di buku ini, ada di buku ini. Tinggal antum kumpulkan, jadi sebuah tulisan. Itu diantara hal-hal yang harus dimiliki pengetahuan atau metode yang harus diketahui oleh penuntut ilmu dalam mengumpulkan maklumat atau mengumpulkan faedah-faedah ilmiah. Jika kita tidak misalnya belum sempat atau tidak mampu menulis atau meringkas faedah-faedah itu dalam sebuah karya, yang dalam sebuah buku yang mungkin barangkali membutuhkan waktu, ya. Nah, itu diantara cara-cara yang perlu dilakukan oleh para penuntut ilmu agar dia memiliki banyak referensi atau pengetahuan yang barangkali tidak dia hafal misalnya, ya. Dia tidak hafal atau harus datanya valid. Dia tahu permasalahan ini begini, tapi di mana saya baca? Terkadang begitu permasalahan. Ya, ini permasalahan pernah saya dengar, pernah saya baca, tapi di mana ya? Untuk menyelesaikan di mananya itulah perlu seperti itu. Antum harus tulis faedahnya, lalu lihat halamannya. Oh, ini halaman sekian, oh, begitu muncul kembali faedah tersebut. Ini diantaranya. Baik. Qala Asy-Syaikh Mubarak Al-Mili. Yalla, ikra. Qala Syekh Abdul Malik bin Ahmad bin Mubarak Al-Ghani Al-Jazairi rahimahullah ta'ala. Qala Syekh Mubarak Al-Mili Amin Jam'iyatul Ulama'i Al-Muslimin Al-Jazairi rahimahullah. Alam yaktafi bisyahadatayn بالتوحيد المجرد حتى صرح بنفي التعدد وحصر التشريع
في شخص المرسل بالتبليغ. طيب كيف؟ قال الشيخ مبارك الميلي, berkata Syekh Mubarak Al-Mili, beliau adalah ketua perkumpulan ulama muslimin di Aljazair, di Jazair, ya. Rahimahullah. Setelah di atas itu kan berkaitan beberapa dalil-dalil yang memerintahkan menyembah Allah semata atau memberikan ibadah itu hanya kepada Rabbul Alamin, kemudian mengingkari ya pemberian ibadah kepada selain Allah. Yaitu terakhir pembahasan kita. Dan inilah yang perintah pertama di dalam Al-Quran dan juga larangan pertama dalam Al-Quran yang berkaitan dengan masalah yang sangat besar. Perintah pertama berkaitan dengan tauhid dan larangan pertama berkaitan dengan kesyirikan. Dan kita jelaskan apa maksud tauhid di sini. Karena tauhid ada rububiyah, ada uluhiyah dan asma'i was sifat. Lalu di sini penulis Abdul Malik rahimahullah hafizallahu taala Ramadhani Al-Jazairi membawakan satu faedah dari Syekh Mubarak Al-Mili. Beliau mengatakan falam yaktafi fi syahadataini bitauhidil mujarradi, tidak cukup ya di dalam persaksian dua kalimat syahadat ya dengan tauhid semata, tidak cukup ya dengan tauhid semata. Artinya adalah memberikan ibadah kepada Rabbul Alamin, enggak cukup. Atau beribadah hanya kepada beribadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Kan kita beribadah hanya kepada Allah dan kita tidak beribadah kecuali dengan sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Tauhid di dalam ibadah dan tauhid dalam ittiba'. Tauhid dalam ibadah, memberikan ibadah itu hanya kepada Rabbul Alamin. Tauhid dalam ittiba', kita tidak mengikuti tata cara peribadatan kecuali yang datang dari Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasalam. Tidak cukup ini saja, tetapi juga harus ada an-nafyu, pengingkaran ya. Apa itu? Hatta sarraha bi nafyi ta'addud, sampai orang tersebut menegaskan ya pengingkaran adanya beberapa ilah. Tidak cukup misalnya saya ini bertauhid, memberikan ibadah hanya kepada Rabbul Alamin, tetapi tidak ada pengingkaran tatkala ada kemungkaran, ibadah itu ada diberikan kepada orang, kepada makhluk, dia tidak ingkari. Yang penting kan saya menetapkan bahwasanya ibadah hanya kepada Allah. Ini enggak cukup. Harus kita tetapkan ibadah itu hanya kepada Rabbul Alamin, dan harus kita ingkari dengan pengingkaran yang keras bahwasanya ibadah itu tidak boleh diberikan kepada selain Rabbul Alamin. Begitu juga harus kita tetapkan bahwasanya syariat tersebut disampaikan oleh Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasalam, dan beliau adalah satu-satunya teladan yang harus kita ikuti secara mutlak. Tetapi tidak cukup itu saja. Harus kita nafikan juga, meniadakan ya adanya pengikutan-pengikutan selain Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasalam dalam hal penetapan syariat. Dan ini yang gagal kaum muslimin pada zaman sekarang ini. Coba antum cek maulid misalnya, dari sisi pengikutannya, atau kita mulai dari sisi akidah. Di saat bersama dia salat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, mereka juga yang menetapkan hari baik hari buruk. Mereka juga yang menetapkan kalau ada suara burung siapa yang meninggal. Mereka juga yang menetapkan ini jalan kan rusak. Fakta kita lihat, lalu dia punya sepeda motor baru atau mobil baru tergelincir, atau sepeda baru yang mahal barangkali sekarang tergelincir, lalu dari meyakinnya ini tak serasi sama saya, harus saya jual balik. Apa kaitannya? Tetapi tadi dia baru salat, dia mengatakan dalam salatnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bukankah perkara baik dan perkara buruk semua datangnya dari Allah, bukan melalui proses alam? Ya, begitu juga dalam masalah pengikutan kepada Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasalam. Tatkala dia mengatakan kita meyakini bahwasanya syariat ini dari Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasalam sebagai penyampai syariat,
tetapi pada faktanya di saat bersamaan dia melakukan tata cara peribadatan atau melakukan perayaan-perayaan yang datangnya keterangan itu dari selain Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasalam. Sahabat saja kalau keliru tidak boleh kita ikuti, karena individu sahabat pribadi mereka atas nama pribadinya tidak maksum, jatuh dalam kesalahan. Tetapi atas nama sahabatnya mereka maksum atas nama sahabat, tetapi pribadi-pribadinya tidak. Sehingga terjadi silang pendapat di antara para sahabat dalam beberapa permasalahan ilmiah. Nah, ini yang perlu kita kokohkan dalam menyikapi kehidupan beragama di negeri kita ataupun nanti dimanapun berada. Ya. Hatta sarrah binafi ta'addud, sampai dia menegaskan pengingkaran adanya beberapa ilah. Lalu meskipun telah dijelaskan wa hasrut tasyri', dan pembatasan pensyariatan fi syakhsil mursal, dalam individu yang diutus, maksudnya adalah Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasalam, bit tabligh, dalam menyampaikan apa? Risalah kenabian. Risalah itu adalah agama. Kita batasi, harus kita yakini ya tulab, anak-anak ustaz. Ini bukan datang dari berbagai tempat, ini juga datang berbagai tempat. Harus kita tetapkan, ya, bahwasanya yang menyampaikan syariat itu dari Rabbul Alamin adalah Muhammad bin Abdullah Al-Qurashi, yang sampai kepada sahabat-sahabat mereka, beliau alaihi salatu wasalam ridwanullahi alaihim ajma'in, sampai terus pada zaman sekarang ini. Tetapi intinya yang menyampaikan risalah ini adalah Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasalam. Sehingga apa saja yang tidak ada keterangannya atau tidak ada tuntunannya pada zaman Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasalam, maka itu bukan bagian dari agama. Sehingga sering Ustadz sampaikan dalam menyikapi misalnya berbagai perselisihan, sebetulnya kuncinya mudah dalam menentukan ini ajaran Islam atau tidak. Kuncinya sangat mudah, antum harus paham ini. Antum harus paham. Segala sesuatu yang mungkin dilakukan pada zaman Rasulullah atau generasi salaf, mungkin dilakukan pada zaman mereka, dan tidak ada yang menghalanginya untuk melakukan hal tersebut, tetapi tidak dilakukan, maka apabila muncul belakangan itu bukan ibadah. Segala sesuatu yang mungkin dilakukan pada zaman Rasul dan tidak ada yang menghalanginya untuk dilakukan, ya, dan sehingga apabila muncul belakangan itu bukan ibadah. Maulid mungkin dilakukan pada zaman Rasulullah, ya kan, Isra Mi'raj dan seluruhnya. Tahun baru Hijriah, tahun baru Hijriah belum, karena itu ditetapkan pada zaman Umar. Tapi mungkin dilakukan pada zaman Umar. Mungkin setelah Rasulullah wafat mungkin dilaksanakan, enggak mungkin. Apa penghalangnya? Islam kuat pada masa itu, enggak ada yang berani intervensi. Tetapi tatkala enggak dilakukan hal tersebut dan mungkin untuk dilaksanakan, tidak ada yang menghalanginya, tapi tidak dilakukan, menunjukkan itu bukan agama. Sehingga tatkala di belakang hari muncul ini adalah produk buatan manusia, maka harus kita kembalikan kemari. Yang wajib kita ikuti adalah Rasulullah. Adapun orang belakangan yang menetapkan sesuatu tidak ada keterangannya, di mana pada waktu itu mungkin untuk dilakukan dan tidak ada penghalangnya, maka itu bid'ah. Yalla, jangan tidur nakku. Yang tidur cuci mukanya. Nah, menuntut ilmu itu enggak enak. Ustaz enggak pandai melawak, karena Ustaz bukan lawak, dan agama juga bukan lawakan. Ya, tetapi ini apa ini? Botolnya, ya, botolnya saja yang dibuat. Kalau airnya dari Indonesia ini, air banyak. Ini, ya,
Mungkinkah muncul pada zaman Rasulullah? Bisa saja mungkin. Ada penghalangnya sehingga tidak muncul? Oh ada, teknologinya belum ada, sehingga nggak ada. Sehingga tatkala ini di belakang hari ada di hadapan Ustaz, ini pun bukan bagian dari agama, tapi tidak dikatakan bid'ah. Tidak dikatakan bid'ah. Sehingga keliru orang mengatakan ini bid'ah, sepeda motor bid'ah. Kita harus lihat, mungkin tidak pada masa itu ada. Tidak mungkin, teknologinya belum ada. Maulid nggak perlu teknologi. Sampai sekarang pun nggak pakai teknologi, paling pakai mic speaker kan. Isra Mi'raj nggak perlu teknologi. Azan di kuburan nggak perlu teknologi. Ya, nggak perlu teknologi. Mungkin pada atau innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima, lalu di azan. Mungkin enggak pada zaman Rasulullah dilaksanakan? Mungkin. Siapa yang menghalangi? Orang-orang kufar Quraisy macam-macam dipenggal kok. Enggak ada yang mengintervensi Islam pada masanya. Tapi kenapa enggak muncul? Menunjukkan itu bukan bagian dari ajaran Islam. Tatkala sekarang muncul, mereka ingin menjadikan diri mereka sebagai nabi. Harus kita tahu diri kita ini siapa. Kita enggak nabi. Tugas kita hanya mengikuti Rasulullah. Ya, tugas kita hanya mengikuti Rasulullah. Harus tahu dirilah. Kalau memang kita enggak dipilih oleh Allah sebagai nabi, ya syukurilah itu. Ya masa semua ingin mau jadi nabi? Taib. Wasyirku, kita kembali. Perhatikan ya talibat. Saya di sini bukan di belakang sana. Yallah. Ya talib, ya tulab, ya talibat karena biasa saya ngajar di talibat ya. Ya tulab. Wasyirku, kesyirikan, huwa ulal muharramat. Perkara haram yang pertama, allati yanhallahu anha, yang Allah larang darinya. Kalau namanya yang pertama, itu harus kita betul-betul perhatikan. Namanya pertama, bukan berarti bahwa yang lainnya nggak diperhatikan, tetapi begitu pentingnya sehingga ini didahulukan. Karena apapun yang kita lakukan, mau sebaik apapun Anda, mau sebesar apapun sedekah yang Anda ingin sampaikan, mau sebagus apa akhlak Anda sesama manusia, tetapi tauhid Anda itu bermasalah, hasilnya nol. Hasilnya nol. Maka kita jangan salah dalam menyikapi akhlak. Akhlak tertinggi akhlak kita kepada Rabbul Alamin. Kemudian akhlak kita kepada Rasulullah SAW. Baru akhlak sesama manusia. Ya, kalau kita ingin melihat bagaimana tingkatannya, yang sewajarnya tentunya, tatkala kita mengenal agama ini, maka tentu kita akhlak sesama manusia juga baik. Dan standarnya harus kepada Islam. Karena akan ada orang mengatakan ini akhlak enggak baik. Kenapa? Karena dia kembalikan kepada adat istiadat. Harus dikembalikan kepada agama untuk menentukan ini akhlak atau bukan. Kalau tidak, kita disuruh salam-salam sambil nunduk-nunduk. Ya, itulah akhlak di masyarakat. Kalau orang tua kita meninggal, harus diadatkan bagi yang bersuku. Itulah akhlak di masyarakat. Kalau enggak dikatakan kita enggak berakhlak. Ya? Kama fi qoulihi jalla wa ala dalam surat Al-An'am 151, qul ta'alau. Katakanlah kemari. Atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Aku bacakan apa yang Allah haramkan atas diri kalian. Ala tusyriku bihi syai'a. Ya, ketahuilah janganlah kalian sekutukan Allah dengan apapun. Jangan kalian sekutukan Allah itu dengan apapun. Allah itu yang memberikan kita ini nikmat, menurunkan kepada keutamaan rezeki dan lain sebagainya. Lalu Allah mengatakan jangan kalian sekutukan Allah ini dengan apapun. Seseorang kalau dia inginkan sesuatu dari seseorang,
Kalau ada orang menginginkan sesuatu dari seorang, dia pasti cari muka. Supaya apa? Dia dekat dengan orang itu. Itu pada fakta. Berarti manusia atau makhluk potensi untuk mendekatkan diri itu ada. Dia tahu bagaimana caranya. Padahal orang tersebut nggak bisa memberikan dia, bisa. Padahal itu bisa dapat, bisa enggak. Ya kan? Antum mendekatkan diri kepada seseorang dengan harapan antum ingin sesuatu dari dia, bisa dapat, bisa enggak. Tetapi Allah, sebelum antum mendekatkan diri kepada Allah, antum dah diberikan begitu banyak nikmat. Lalu Allah minta jangan kalian sekutukan Allah dengan suatu apapun. Itu pun berat dilaksanakan. Padahal itu tidak perlu teknologi ya. Untuk menjalankan perintah Allah tidak perlu teknologi. Asal jangan kena syubhat. Ya. Lalu begitu juga wa awwal wasiyatin qaddamaha Luqman li ibnihi. Dan wasiat pertama yang Luqman berikan kepada putranya dalam surat Luqman 13, ya bunayya, wahai putraku, la tusyrik billah, janganlah engkau mensekutukan Allah. Inna syirka la dzulmun azim, sesungguhnya kesyirikan itu benar-benar kezaliman yang sangat besar. Zalim itu adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu namanya kezaliman. Allah memberikan anda rizki tapi anda berterima kasih kepada makhluk. Allah perintahkan kita untuk memurnikan ibadah hanya kepada Rabbul Alamin, tidak dilakukan, ini kezaliman. Ya. Dan kezaliman terbesar ini melakukan kesyirikan. Oleh karena itu, siapa saja yang memahami agama ini, siapa saja memahami tauhid, dia tidak akan melakukan kezaliman sesama makhluk. Siapa saja yang memahami tauhid dengan benar, dia pasti khawatir berbuat zalim kepada orang lain. Wahtimamatun nas tatafawat. Perhatian manusia terhadap tauhid ini bertingkat-tingkat. Wa innama tu'lam minhum inda hasrajatir ruh. Hanya saja pemahaman mereka, perhatian mereka kepada tauhid ini akan diketahui tatkala mereka mau diwafatkan. Ya, fi wasiyatil mayit lil hayy. Tatkala mayat, calon mayat itu, seorang itu ya memberikan wasiat kepada orang yang masih hidup. Dia tahu sebentar lagi dia mau wafat, baru dia memberikan wasiat. Dan wasiat itu dianjurkan ya, dianjurkan. Bisa dengan ya pada zaman sekarang tentu lebih bagus tulisan, bukti ilmiah dia. Ya. Faminhum man yusi zaujatahu bimalihi. Di antara mereka, lihat, ada yang mewasiatkan istrinya itu dengan hartanya. Ini harta banyak kutinggalkan, nanti begini dan seterusnya. Beri perhatiannya kepada harta. Wa minhum man yusi habibahu biwazifati wa sultani. Bahkan ada yang mewasiatkan di antara mereka orang-orang yang dia cintai dengan tugasnya, pekerjaannya dan kekuasaannya. Nanti engkau kalau jadi udah penggantiku sebagai putra mahkota, engkau akan begini, nanti begini, seterusnya. Nanti kalau engkau meneruskan usaha kita ini, nanti buat begini dan harus ini di sana ya rekan-rekan kita atau ibaratnya sekutu kita dalam ini begini harus engkau, dan tahu bagaimana mengembangkan usaha dan lain sebagainya. Ya, wa minhum man yusi waladahu bi ikhwanihi. Dan di antara mereka diwasiatkan putranya dengan saudara-saudaranya. Engkau kan yang tertua, nanti tolong adik-adikmu ini begini dan seterusnya. Ini belum selesai sekolahnya, kamu sekolahkan dan lain sebagainya. Tetapi wa afdalahu man yusil abda bi rabbih. Yang paling utama itu apa? Seorang hamba itu mewasiatkan, ya, orang yang mewasiatkan ya dengan Rabbnya. Walidzalika, ini adalah wasiat yang terbesar ya. Walidzalika, oleh karena itu, kana tauhid wasiyatal anbiya. Oleh karena itu tauhid adalah wasiatnya seluruh para nabi.
alaihi wassalatu wassalam inda mautihim, tatkala mereka ingin atau mau wafat. Itu wasiat para nabi. Para nabi, manusia yang paling baik, tentu wasiatnya paling baik. Apa wasiatnya? Kita lihat di dalam surat Al-Baqarah 132-133. Qala Allah Ta'ala, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Dan dengan kalimat itu, kalimat tauhid, Ibrahim dan Yaqub berwasiat kepada keturunan mereka. Ya bunayya, innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih bagi kalian satu agama, fala tamutunna, dan janganlah sekali-kali kalian wafat melainkan kalian orang-orang muslim, orang-orang yang pasrah tunduk kepada Rabbul Alamin. Sesungguhnya Allah telah memilih satu agama untuk kalian. Agama apa ini? Maka harus kita lihat, ya, permasalahan pertama apa yang menyebabkan diutusnya Rasul pertama Nuh alaihi salam? Permasalahan kesyirikan. Permasalahan melakukan tindakan yang melampaui batas terhadap orang-orang saleh yang wafat pada masanya. Yang ini diwariskan setiap generasi dan sampai pada zaman ini, bahkan di negeri kita dan seluruh negeri kaum muslimin, pengagungan terhadap kuburan yang luar biasa. Masalahnya, bedanya pada zaman Nuh alaihissalam mereka memang orang-orang soleh. Antum boleh ceklah pada zaman sekarang ini, kuburan orang-orang yang bermasalah pun begitu dimuliakan. Jauh lebih parah, ya. Lakumuddin berarti agama apa yang disebutkan sini? Kan keterangannya Muslim, berarti agama seluruh nabi Islam, keturunannya pun Islam, mereka Muslim. Jadi bukan agama Yahudi, Nasrani, itu buatan orang. Ya, buatan orang. Mereka Muslim. Berarti agama, asal agama adalah memurnikan ibadah itu hanya kepada Rabbul Alamin. Dan ini adalah definisi Islam yang umum. Antum akan pelajari, dan antum pelajari usul salasah kan di sini. Ya, dalam Syarah usul salasah, penjelasan usul salasah oleh Syekh Saleh Al-Syekh menjelaskan masalah ini. Dia akan jelaskan pengertian Islam secara umum, pengertian Islam secara khusus. Dan saya sudah jelaskan pada pekan yang lalu, 2 pekan yang lalu. Islam secara umum merupakan agama seluruh Rasul, memurnikan ibadah hanya kepada Rabbul Alamin. Secara khusus apa? Secara khusus ya Islam yang sekarang kita anut, yang diberikan kepada Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, yang memiliki 5 rukun. Ya. Am kuntum syuhada'a, lalu lanjutkan, apakah kalian dahulu menyaksikan id hadara Yaqubal mautu, tatkala maut ya mendatangi Yaqub, id qala li banihi, lalu dia berkata kepada putra-putranya dan keturunannya, ya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah sepeninggalku. Yaqub alaihi salam tidak mengatakan apa nafkah kalian kalau aku sudah meninggal. Kalian apakan nanti ladang ini? Kalian apakan nanti sawah ini? Ada kemungkinan mereka pun memiliki lahan pada masanya, peternakan pada masanya. Menunjukkan dunia akan didatangi oleh setiap orang, atau dunia akan didapatkan oleh setiap orang. Beda dengan agama ini, nakku. Enggak semua orang bisa mendapatkannya. Dunia semua orang bisa mendapatkannya. Mau dia sekolah enggak sekolah, semua dapat. Ya. Mau dia orang kaya atau miskin, semua dapat. Itu dunia. Tapi agama, apalagi pemahaman, enggak semua dapat. Itu berkaitan hidayah. Dan hidayah harus dicari. Sebagaimana manusia bersungguh-sungguh mencari dunia padahal dia akan tinggalkan, maka tentunya mencari hidayah Allah jauh lebih utama lagi, karena itu akan dibawa meninggal. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika, maka keturunannya mengatakan, kami akan menyembah ilahmu, sesembahanmu, dan sesembahan
ayah-ayahmu, ya, Ibrahim, yaitu disebutkan Ibrahim, Ismail, Ishak, ilahan wahidan, ilah yang satu. Ilah yang satu. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami ini sangat tunduk kepada Rabbul Alamin. Dan kepada Allah lah kami berserah diri. Ini juga adalah metode pendidikan di dalam agama, pendidikan di dalam keluarga, termasuk agama tentunya. Ya, mewasiatkan ini kepada keturunan. Tentunya kita harus lihat tatkala mereka mengatakan, keturunan Yakub mengatakan, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahidah. Berarti mereka memang sudah terdidik, menunjukkan memang generasi terus dididik sampai dia mengetahui kepada siapa dia berikan ibadah ini. Ya. Walihada kana du'a ila tauhid, kana du'atu ila tauhid. Perhatikan ini. Oleh karena itu, para dai yang menyeru kepada tauhid, memurnikan ibadah kepada Rabbul Alamin, baik bagi yang mampu untuk berdakwah dengan ilmu secara luas ataupun dengan lingkup yang kecil di keluarga, ya, afdalud du'ah wa asyrafuhum, adalah dakwah atau dai yang menyuruh kepada tauhid adalah sebaik-baik, seutama-utama dai dan semulia-mulia dai. Maka saya heran juga ada dai mengkhususkan masalah hati, ada dai mensuruh masalah ini, masalah itu. Selain itu dia enggak bahas, takut karena orang berpecah belah. Apa enggak dibacanya ini? Al-Baqarah 132 133. Ya? Lianna da'wata ila tauhid hiya da'watu ila a'la darajatil iman. Karena berdakwah kepada tauhid adalah berdakwah kepada derajat iman yang paling tinggi. Berarti cita-cita yang tinggi, harus memiliki cita-cita yang tinggi. Oleh itu ada karya tulis yang bagus yang dahulu pernah diterjemahkan oleh Darul Haq, ya, sekarang saya enggak tahu lagi terbit atau tidak, yang berjudul Himmatul Aliyah, cita-cita yang tinggi, oleh Syekh Ibrahim Al-Hamad. Ya, Ibrahim Al-Hamad, luar biasa baju kitab itu. Dakwah kepada tauhid adalah dakwah kepada derajat iman yang paling tinggi. Mana buktinya Ustaz? Ini dalilnya. Maka ini dari sini bisa keluar poin. Bisa antum tulis misalnya anak-anak kami yang belum bisa tulis Arab misalnya, berdakwah kepada tauhid adalah berdakwah kepada derajat iman paling tinggi, halaman 16. Begitu. Kan gitu. Atau dalil bahwasanya berdakwah kepada tauhid adalah berdakwah kepada derajat iman paling tinggi, halaman 12. Sudah. Oh, dalilnya mananya? Oh, ini dia. Fa'an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu, ya, kurang lebih 70 atau 60 cabang. Yang paling utama fa afdaluha la ilaha illallah. Yang paling utama la ilaha illallah, persaksian tidak ada ilah yang berhak diberikan ibadah, disembah kecuali Allah. Wa adnaha imatatul adha anit tariq. Yang paling ringan, ya, cabang yang paling ringan, ya, cabang yang paling ringan, cabang keimanan paling ringan, menghilangkan gangguan dari jalan. Cabang tertinggi pemberian ibadah kepada Rabbul Alamin. Cabang terendah menghilangkan gangguan dari jalan. Antum unjuk rasa demonstrasi merusak jalan namanya itu. Lalu dia juga mengatakan bawanya bendera la ilaha illallah, tegakkan khilafah Islamiyah, hidup Islam, hidup muslimin.
Apa nggak dibacanya hadis ini? Susah orang lewat dibuat. Fasilitas umum hancur semua. Makanya belajar itu yang betul, bukan hanya taubat langsung ceramah. Atau kira-kira mencang dia udah ada H di depan namanya langsung dia berfatwa. Apa arti H? Hah? Haji. Haji bulan. Boleh enggak H berceramah? Boleh enggak haji berceramah? Bolehlah kalau dia berilmu. Haji Ali Nur misalnya, boleh. Ustaz kita kan sudah haji dan beliau guru kita. Maksud saya ini tidak berilmu tapi berdakwah, akhirnya kacau dibuat. Ya. Lalu disebutkan di antara contoh keimanan itu wal haya'u syu'batun min syu'abil iman, dan malu adalah satu cabang dari cabang-cabang keimanan. Malu di sini antum jangan salah paham. Saya sebetulnya enggak paham ini, tapi saya malu bertanya kepada ustaz itu. Ini enggak, bukan seperti itu. Kejar ilmu itu. Ya. Qultu. Qala An-Nawawi, ya. Qala An-Nawawi rahimahullah. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah di mana nih? Di Al-Minhaj, ya, Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Wa qad nabahu sallallahu alaihi wasallam ala anna afdalaha at-tauhid al-muta'ayyan ala kulli ahad. Sungguh Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasallam telah memberikan peringatan bahwasanya cabang keimanan yang paling utama adalah tauhid, yang wajib atas setiap orang. Belajar tauhid itu wajib atas setiap orang, enggak boleh perwakilan. Salat jenazah boleh enggak sebagian melaksanakan, sebagian enggak? Artinya sebagian tatkala dilaksanakan kemudian gugur kewajiban bagi yang lain? Boleh, karena dia fardu kifayah. Azan, apa hukum azan? Fardu kifayah. Sehingga antum tidak boleh gantian azan, habis waktu. Antum azan semua, habis waktu. Satu orang sana azan, didengar oleh sebagian orang, salat dia. Fardu kifayah. Gugur. Tapi mempelajari tauhid setiap individu. Ya? Walladzi la yasihu syai'un minasy-syu'abi illa ba'da sihhatihi, di mana cabang-cabang tersebut tidak akan sah, batal berarti, ya, kecuali setelah sah atau benarnya tauhid itu. Yang paling tinggi iman, la ilaha illallah, tauhid. Lalu disebutkan yang paling rendah, menghilangkan gangguan dari jalan. Menghilangkan gangguan dari jalan kan mulia. Enggak ada yang mengatakan itu, oh ini maksiat, enggak ada. Nampak beling, paku segala macam, ya, batu. Dengan fitrahnya itu dia berinisiatif, oh ini merusak orang ini. Dapat pahala? Saya tanya antum, dapat pahala enggak? Oh, enggak, belum tentu. Harus dirinci dulu. Kalau dia memiliki tauhid yang benar, dapat pahala. Kalau dia melakukan kesyirikan, memang asalnya pelaku kesyirikan, mau sebesar gunung apapun kebaikannya, nol. Dukun misalnya, ada enggak dia berbuat kebaikan? Adalah. Ada dia menyumbang? Ada. Ada yang membantu orang? Ada. Dia dapat kebaikan, dapat pahala, bernilai pahala di sisi Allah? Enggak. Karena kesyirikan yang dia lakukannya adalah telah mengeluarkan dia dari Islam. Sayang, padahal potensi kita melakukan kebaikan sehari-hari sangat besar. Tapi kalau tauhid ini tak benar, hasilnya tidak ada. Dipandang manusia betul memang. Manusia kan asal melalui penelitian atau penglihatan penilaian manusia benar. Tapi berdasarkan agama kita tidak. Ya? Kemudian qultu, maka penulis mengatakan, bal hadhihi syu'ab la tanbut fi qalbi imri'in. Bahkan cabang-cabang ini tidak akan muncul, tumbuh di hati seseorang, di hati seseorang, wala tusmir ala jawarihi, dan tidak akan memberikan
buah atau hasil dalam anggota badannya illa bihasabi ma qama bil abdi li hadhil kalimati thayyibati min ma'anin, kecuali sesuai dengan makna-makna yang tegak, makna-makna kalimat ini yang tegak pada hamba tersebut. Makna-makna la ilaha illallah, pemahaman la ilaha illallah itu akan ada penetapan bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan ada pengingkaran bahwa meniadakan sesembahan-sesembahan selain Allah, yang itu berdalil kepada Al-Quran, di mana perintah pertama tauhid, larangan pertama melakukan kesyirikan. Maknanya, pemahamannya, pengamalannya terhadap makna rukun dan syarat dari la ilaha illallah yang menentukan diterima atau tidaknya cabang-cabang keimanan yang lain. Tetapi tatkala dia mengatakan waqad bal hadhihi subah la tanbut fi qalbi mri'in, cabang-cabang ini tidak akan tumbuh di hati seseorang, ya, di hati seseorang, dan tidak akan memberikan buah, ya, terhadap pada anggota badannya, kecuali dengan sesuai dengan makna-makna terhadap kalimat ini, la ilaha illallah itu, yang tegak pada dirinya. Pertanyaannya, bagaimana mungkin ini bisa masuk kepada hati seseorang? Tauhid itu sebagai pondasi bangunan masuk ke dalam jiwanya, hatinya, dipahami sebagai pondasi dia beramal selanjutnya. Bagaimana mungkin tauhid itu masuk kalau dalam hati dan pikirannya penuh dengan syubhat? Makanya antum jangan heran, ada yang memusuhi dakwah tauhid ini, membubarkannya, ada yang mencap dengan macam-macam dan lain sebagainya. Kan begitu? Ya? Bagaimana mungkin hal itu muncul di hatinya kalau ada syubhat di dalam pikiran dan hatinya? Maka hati-hati dengan syubhat. Seharusnya dia mempelajari, malah dia musuhi. Padahal yang harus dia ketahui itu adalah dasar yang akan menentukan amalnya diterima atau tidak. Maka tidak asal ada orang berceramah antum dengarkan, tidak asal ada buku antum baca, enggak. Harus dilihat dulu, karena perkataan manusia kalau sudah masuk syubhat dan masuk dalam hati, mau meninggal dengan dasar itu pun dia berani. Coba orang yang ngebom itu, luar biasa itu, berani dia, ikatkannya bom di tubuhnya. Apa yang masuk itu? Syubhat. Meninggal untuk itu pun berani dia. Maka antum jangan heran, beberapa tokoh-tokoh yang menyimpang, yang menyadarkan dirinya kepada agama Islam, dia dibela mati-matian oleh pengikutnya, hidup dan mati untuk diri dia, tapi dia sandarkan kepada Islam. Bukan diteliti dulu, benarkah ini? Benarkah yang diucapkannya? Kan masdar talaki, sumber pengambilan hukum sudah jelas dalam Islam, Al-Quran dan Sunnah. Hati-hati syubhat. Ya. Wali annal islahat tauhid, dan karena juga perbaikan tauhid, minad din, tauhid dalam agama ini, bimasabati islahil qalbi binal jasad, berkedudukan sebagai perbaikan hati dari sebuah jasad. Dalam hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadul kullu ala wa hiyal qalb. Di mana Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, ketahuilah bahwasanya di dalam jasad ini ada segumpal daging, apabila segumpal daging itu tersebut bagus, baguslah seluruh jasad semuanya. Jasad kita ini kan yang menggerakkan aktivitas. Bagus di dalam aktivitas apapun yang kita lakukan diterima oleh Rabbul Alamin. Karena ibadah kita jangan berpikiran hanya sifat-sifatnya
yang membutuhkan niat. Artinya dalil yang memiliki, maksud saya yang memiliki tata cara tertentu. Ya. Karena ibadah sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam, ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yardah min aqwalin wa af'alin zahirah wa batinah. Satu nama yang mengumpulkan seluruh perkara apa yang Allah cintai, seluruh perkara apa yang Allah ridai, baik dia sebuah perbuatan ataupun dia sebuah ucapan, baik yang nampak ataupun tidak, itu ibadah. Itu kan munculnya semua dari anggota badan. Lisan kita berbicara, dia beramal. Anggota badan bisa bergerak tatkala kita salat. Anggota badan melangkah kepada hal-hal yang baik. Oleh karena itu, melangkah ke masjid mendapatkan pahala. Dalam sebuah hadis yang sahih, barang siapa yang mendatangi rumah Allah dalam rangka menuntut ilmu atau mengajarkan dalam menuntut kebaikan atau mengajarkan kebaikan, dia akan mendapatkan pahala haji yang sempurna. Bagaimana bisa mendapatkannya kalau tauhidnya tak benar? Ya? Wa idza fasada al-jismu kullu, apabila rusak maka rusaklah seluruh anggota tubuh itu, ya. Ala wahyal qalb, yaitu hati. Lalu dikatakan wa fihi dalilun, dan di dalam hadis ini terdapat satu dalil, satu kesimpulan, bukan satu saja ya, banyak, tetapi dalam permasalahan ini saya ingin mengambil satu, karena dalam hadis, yaitu ayat atau hadis, bisa kita keluarkan berbagai sejumlah hukum sesuai dengan bertambah berlebih berkurangnya kemampuan dalam mengeluarkan istinbat dari sumber-sumber hukum, ya. Hanya saya disebutkan satu faedah di sini, wa fihi dalilun, di dalam hadis ini ada satu dalil yang sangat jelas, di dalamnya ada dalil yang sangat jelas ala anna islahat tauhid, bahwasanya perbaikan tauhid alladzi yantaliqu asluhu minal qalb, di mana ya pondasi perbaikan tauhid ini berangkat dari hati. Jadi perbaikan tauhid berangkat dari hati. Huwa aslu kulli islah, merupakan asal atau pondasi seluruh perbaikan. Wa a'dhamuhu, ya, dan perbaikan yang terbesar. Kalau kita ingin memperbaiki, perbaiki dulu hati kita ini. Ya, an-niyah, ikhlas. Ikhlaskan amal hati. Ikhlas amal hati. Memurnikan ibadah kepada Rabbul Alamin. Perbaiki. Dan itu adalah perkara yang hanya Allah, kemudian dirinya yang mengetahui. Ya, kita tidak tahu niat orang, kecuali setelah jelas dia tegaskan atau ada indikasi kita tahu ini enggak benar. Ya. Wa ala hadza, lalu diambil kesimpulan berdasarkan hal ini, ya. Berdasarkan hal ini, artinya adalah sekarang alhamdulillah antum hadir di sini. Saya enggak tahu sejauh mana kemampuan yang antum serap, tapi paling tidak setelah ini nanti bubar ke ini, kebetulan kita bahasnya, antum sudah bisa menarik kesimpulan. Apa? Ini dia. Wa ala hadza, berdasarkan hal ini, setelah kita paparkan dari bagaimana kedudukan tauhid, ya, bagaimana yakni asal perbaikan itu, sudah, maka wa ala hadza, berdasarkan hal ini, supaya antum juga bisa menjelaskan, kalau ini kerjanya hanya mencablah orang, mencari-cari kesalahan orang. Dia enggak tahu bagaimana besarnya perhatian kita, kecintaan kita kepada mereka, agar apa yang mereka lakukan diterima oleh Rabbul Alamin. Ya. Berdasarkan hal ini, fa inna jami'ad da'watil qa'imati ala da'wa al-islah, seluruh dakwah yang ditegakkan atas klaim atau dakwah perbaikan, kan semua orang ingin berdakwah berbaik, ya kan? Enggak ada orang, kenapa enggak berdakwah biar mereka rusak? Enggak ada. Sebagian orang keliling-keliling ngajak orang ke masjid, nanti datang ya ada ceramah di masjid, kata dia jauh-jauh udah berangkat. Niatnya buruk atau jelek? Ya secara zahir yang kita lihat baik, nggak ada masalah.
Ada yang langsung, ya negeri zalim, maka kita harus jelaskan segala macam, ini harus dihentikan segala. Niatnya baik. Dia ingin supaya jangan ada kezaliman, baik. Tapi kita kan harus lihat ini. Ya, seluruh dakwah yang ditegakkan atas dakwah perbaikan, wallati la turakkiz ala tauhid, dan tidak memfokuskan dalam perbaikan tauhid, sehingga anggotanya biarkan yang penting ngumpulkan massa pada zaman sekarang, yang penting rame, dan tidak mau mengungkit-ungkit penyimpangan yang ada pada mereka. Kenapa? Nanti nggak dipanggil lagi kita, nanti ribut, nanti kita nggak dikasih lagi ngisi kajian di masjid ini, dengan asumsi yang bermaneka ragam lah. Ya, nanti nggak diundang televisi lagi. Ada guru kita, salah seorang dosen saya dulu di LIPI, ya orang Medan, orang Tebing, orang Tanjung Balai. Beliau itu biasa ngisi di TV One. Dr. Daud Rashid Sitorus, doktor hadis dari Al-Azhar, S1, S2, S3 di Al-Azhar. Tapi beliau itu kalau ceramah, dia banyak mengkritisi Syiah, Rafidhah. Terganggulah televisi kalau gitu, karena dia butuh rating. Terganggulah orang-orang. Itu dalam analisis kami, ya. Dan orangnya memang keras dalam membantah penyimpangan, khususnya orang-orang liberal, Rafidhah, Syiah. Tapi jalankan saja. Tapi kalau orang berpikiran, aduh nanti saya nggak ditelepon, nggak dipanggil lagi nih, kan gitu, maka dia harus pilih apa yang harus dia sampaikan. Antum gak usah takut dunia ini. Dunia didapatkan semua orang, ya kan, nggak mesti harus terkenal. Artinya adalah atas dasar itulah keberanian, ya, dia nyampaikan. Akhirnya apa? Ya mulai dikurangi, akhirnya dihentikan, cari orang yang lain. Ya, banyak hal seperti ini. Banyak orang terganggu dengan, padahal itu adalah jelas kekeliruannya. Kita ini mencela para sahabat dan lain sebagainya, Pak, tak ada segala macam. Orang pun tahu itu, tapi memang dasarnya keinginan manusia itu, ya borok-borok itu nggak usah disebut-sebut lah, meskipun itu berkaitan dengan nanti masalah kebahagiaan di dunia dan akhirat. Yang tidak memfokuskan pada dakwah tauhid, wala tantalik minhu, dan tidak berangkat dari tauhid, yusibuha minal inhiraf, akan dikenai penyimpangan. Ini kesimpulannya. Setiap siapa saja dia berdakwah tidak memfokuskan dalam perbaikan tauhid, pasti akan kena penyimpangan. Tapi ada ustaz dia berdakwah tauhid, nah ini lagi bermasalah. Tauhid apa yang dia inginkan? Ya, makanya al ilmu qabla al qauli wal amal. Ilmu itu sebelum berucap dan sebelum beramal. Ya, bihasabi bu'diha min hadzal asl azim, sesuai dengan jauhnya dia dari pondasi yang besar ini. Makin jauh kita dari tauhid, makin mudahlah menyimpangnya. Penyimpangan itu akan makin besar. Ya, kalladzina afnau a'marahum, boleh perhatikan, kalladzina afnau a'marahum fi islahi muamalati khalqi fima bainahum, sebagaimana orang-orang yang menghabiskan umurnya, dia berdakwah menghabiskan umurnya untuk memperbaiki interaksi sesama manusia. Kan ada gitu, kerjanya bagaimana interaksi manusia bagus dan lain sebagainya, ya. Ada dakwah seperti ini, ada. Yang jalan-jalan itu banyak seperti itu. Dia ingin baiklah, ya, kita ini sama kaum muslimin, gak usah gontok-gontokan. Dia ingin semua sama, baik semua, gak usah ribut. Itu aja pikirannya. Belajar gak pernah. Belajar agama dengan baik. Wa muamalatuhum lil khaliq, atau interaksinya dengan Allah, ya, yang berkaitan dengan keyakinannya, mujanib, ya, tetapi berbeda dengan hadis salafus saleh, petunjuk para salafus saleh.
petunjuk Nabi kita dan sahabat-sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Berinteraksi dengan manusia, sesama manusia, itu sudah diajarkan dalam Islam. Bagaimana tata caranya? Berinteraksi kepada Rabbul Alamin sudah dijelaskan oleh Islam. Tapi tatkala kita ingin memperlakukan perbaikan dalam masalah ini, interaksi sama manusia, interaksi pada Rabbul Alamin, tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah dan para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti mereka, pasti akan dikenai penyimpangan. Ya? Oleh karena itu harus kita lihat, kita harus perbaiki manusia sebagaimana mereka memperbaiki manusia. Ibaratnya, mereka berhasil mendidik dengan Islam yang benar. Kenapa kita nggak yakin? Iya kan? Rasulullah mendidik siapa? Sahabat. Dan dipuji oleh Allah dalam Al-Quran. Berhasil. Sahabat mendidik siapa? Tabi'in. Tabi'in mendidik siapa? Tabi'in. Dari mereka muncul para imam. Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Hambali, Imam Ahmad, Al-Auza'i dan seterusnya. Para imam, didikan mereka berhasil dalam masalah ini. Interaksi sama manusia dan interaksi kepada Rabbul Alamin. Sehingga tidak ada imam yang 4 itu berbeda akidahnya, enggak. Semua akidahnya sama. Dalam masalah furu'iyah, fikih yang terjadi perselisihan tergantung sedikit banyaknya dalil atau pemahaman yang sampai kepada mereka. Rahimahullah jami'in. Lalu kita ingin menentukan tata cara yang kita inginkan, padahal pendahulu kita telah sukses melakukannya. Kita ini begini, banyak saya lihat ya kan, dia ingin melakukan penemuan. Saya ingin memperbaiki orang dengan cara inilah, pasti nggak akan berhasil. Kenapa? Karena tata cara agama ini telah ditetapkan dan mereka berhasil mendidik orang-orang setelah mereka itu dengan baik dan benar. Kita tinggal ikuti sebetulnya. Ya, beda dengan masalah dunia. Dunia saja nggak bisa ditentukan sendiri. Dunia saja harus modifikasi itu. Menemukan suatu teknologi sesuai dengan teknologi sebelumnya. Dikuatkan ini bagaimana seterusnya. Keluar mobil baru dikembangkan dari mobil sebelumnya. Keluar vario baru dari vario sebelumnya, kan gitu. Itu dunia. Antum mau modifikasi model dakwah, jatuh dalam bid'ah. Oleh karena itu muncul dakwah dengan musik, dakwah dengan sinetron, ya, rahasia ilahi, bid'ah, ya, baik. Au kalladhi afnau a'marahum fi musawalati anzimatil hukmi bughyata islahin nas min tariqiha, atau menghabiskan umurnya itu ya dalam ya perlombaan kepada kepada hukum, ya, tata perundang-undangan, ya, untuk mencari perbaikan manusia melalui jalan itu. Keluar produk undang-undang baru, nanti manusia akan begini, ikan akan lebih begini. Enggak akan bisa berhasil kecuali dengan sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Ini akan mengangkat derajat nanti pekerja sipulan. Ini akan membuat kita makin maju. Ini akan begitu, keluar produk baru, undang-undang baru dan sebagainya. Atau ganti lagi misalnya pimpinan dan segala macam. Nanti kami akan buat lebih, pokoknya berkaitan dengan kekuatan hukum, kekuasaan. Dan dianggapnya kalau nanti kami di atas, kami akan bereskanlah itu. Kami akan tutup miras ini, kami akan tutup perjudian dan segala macam. Itu yang banyak di benak sebagian manusia tatkala ingin masuk parlemen. Setelah dia masuk parlemen, dia yang tenggelam dibuat. Ya, tenggelam. Karena memang udah begitu sistemnya. Ya. Au bi mu'alajati anwa'i minas siyasat linqidat ala sultaniha. Ya. Atau ingin memperbaiki berbagai macam jenis sistem perpolitikan. Oh, ini enggak tepat ini. Harus begini.
Ini memang zalim ini. Harus begini kita buat, begitu ya. Untuk meruntuhkan kekuasaannya. Lalu kemudian dia yang naik. Oleh karena itu ada namanya kudeta. Ya, dan lain sebagainya. Wala yaktathirun, tetapi untuk ke arah sana, ya kan? Ke arah sana itu yang dia inginkan, ini perbaikan ini tadi. Dia kan ingin perbaikan ini, ya. Wala yaktathiruna li fasadi aqidatihim wa aqidati mad'uihim. Mereka tidak memberikan perhatian terhadap rusaknya keyakinan mereka, akidah mereka, dan juga bagaimana rusaknya akidah pengikut mereka. Karena memang intinya enggak itu. Dan kuat dugaan saya, mereka enggak paham sama sekali memang. Dan memang tidak penting bagi dia itu perbaikan tauhid. Dan bagi mereka itu adalah kekuatan massa. Ya. Yang menjadi gambaran asal orang sudah berislam sudah benar. Itu yang banyak. Sehingga ini tidak diperhatikan. Dampaknya apa ini? Dampak negatif membiarkan hal ini. Antum tahu dampak negatif tatkala dibiarkan masalah ini, tidak dijelaskan penyimpangan pengikutnya dan lain sebagainya. Inilah yang menyebabkan kenapa orang awam berfatwa. Karena merasa diri dia sudah berilmu. Karena merasa diri dia sudah tidak ada masalah. Karena dia merasa atas nama dirinya Islam, dia bisa mengucapkan atas nama Islam dan itu sudah benar, tidak ada masalah. Tapi kalau pendidik, kita didik segala macam, dijelaskan akidah, saya yakin benar. Ya, kajian-kajian sunnah itu orang-orang yang menghadirinya enggak sembarang dia berani lagi berbicara. Dia pasti berpikir dulu, benar enggak ini yang saya sampaikan ini? Nanti tanya ustaz dulu lah. Ya. Nah, dampak negatif ini seperti itu. Muncullah orang-orang berfatwa suka hatinya, berbicara atas dasar agama dan lain sebagainya dengan persangkaan dia sudah ahlinya dalam masalah itu. Kita aja enggak berani. Harus pastikan dulu secara ilmiah. Ada bukti ilmiah sama kita. Ya. Bagaimana zaman? Baik. Fa kaifa idza kanu li asbabin hizbiyah? Bagaimana pula apabila mereka karena sebab-sebab hizbiyah, kelompok-kelompok berpuak-puak, ya, kelompok-kelompok. Dan ini banyak. Ya'tabuna ala du'ati ila tauhid. Mereka malah mencela para dai yang menyeru kepada tauhid, dan ini banyak. Dan nanti harus siap-siap. Yang berdakwah harus siap-siap. Enggak usah ada lingkup besar, keluarga saja antum pasti akan kena. Islam apanya Islam ini katanya? Keluarga kita sendiri akan begitu. Lama-lama dia akan mencela agama kita. Mencela cadar, pakaian keluarga, ya kan? Keluarlah ucapan, sesak kali saya lihat pakaian istrimu itu. Kok dia pula yang sesak? Seharusnya istri lah atau anak kita atau apa yang sesak. Harus memprotes seperti itu kan begitu. Kenapa pula dia yang sesak? Kenapa seperti ini? Karena dia merasa bahwa kalau sudah Islam, dia ingin tentukan Islam itu begini, Islam itu begini, Islam ini segala macam. Dia yang ingin menentukan Islam ini. Ya. Bizami anna dzalika yudhi'ul waqta ala ummah, dengan klaim persangkaan bahwasanya hal itu berdakwah kepada tauhid hanya menyia-nyiakan waktu umat ini. Kalian ini yang udah lewat dulunya kalian bahas terus masalah perselisihan aja, bahas terus. Orang sudah ke sana, orang sudah maju teknologi yang sebegini, orang sudah ke bulan, orang sudah meneliti jagat raya. Nah, antum kalau kena subhat ini pasti kelepak-kelepak juga. Apa jawabannya? Seluruh benda langit ini masih di bawah langit pertama. Kita sudah membahas surga neraka di atas langit ketujuh. Mereka yang ketinggalan zaman. Dan ini sudah dibahas pada zaman Rasulullah 15 abad yang lampau. Mereka baru sekarang ini 2 abad inilah. Sibuk-sibuk 3 abad lah kita buatkan. Ketinggalan, mereka yang ketinggalan.
Mereka masih nerka-nerka bagaimana jagat raya ini. Kita sudah mengetahui bagaimana luasnya jagat raya ini. Dikatakan surga seluas langit dan bumi. Mereka mengatakan tahu bahwasanya langit itu 7 lapis, bumi 7 lapis. Bahkan mereka tahu bumi 7 lapis juga. Kita sudah mengetahuinya tanpa sibuk-sibuk melakukan penelitian. Karena kenapa? Kita beriman kepada dalil. Mereka meneliti memang langit 7 lapis. Bumi 7 lapis. Dan lapis yang terakhir yang mereka para ilmuwan sampai sekarang belum mengetahui kandungannya. Cairan. Berbentuk cairan kata mereka ya, penelitian. Meskipun ini kita tawakuf di situ karena harus butuh dalil. Enggak ada orang terjun ke dalam itu untuk melihatnya. Belum ada, itu mereka hanya penelitian gitu saja. Dan bisa didengarkan, bisa. Maka kita tawakuf. Tidak membenarkannya dan tidak mendustakannya, ya. Kecuali kalau bertentangan dengan agama kita dustakan langsung. Qad takalaba alaiha al-a'da. Ini subhat ini, hati-hati antum. Kalian ini kerja kalian hanya berdakwah tauhid dari kemarin ini saja, itu aja pembahasannya dan lain sebagainya. Ya. Padahal musuh-musuh Islam itu ia telah menampakkan permusuhan. Takalab menampakkan permusuhan. Prancis sudah menampakkan permusuhan kan, itu aja dibahas segala macam. Ini tauhid aja kerja kalian. Giliran kita bilang kami biayai Anda ke Perancis sana, berani sana, berperang Perancis. Oh nanti dululah katanya. Ada semuanya caranya. Kita harus lihat kondisi kita ini. Ya. Siapa yang melawan secara kekuatan, siapa dengan mulut, siapa dengan hati. Itu ada semua tingkatannya. Kan begitu amar ma'ruf nahi mungkar. Maka saya ingatkan di sebagian rekan-rekan teman-teman sama alumni di Lipia yang kita ada grup sebetulnya adalah jangan nanti giliran keluarga yang mungkin kita ingkari dengan kekuatan karena kita menguasai keluarga kita, ya, atau mulut kita ringkas, kita jelaskan mereka kejelasan, dia ingkari dengan hati. Tapi giliran negeri orang yang tidak mungkin dia laksanakan itu ingin diingkarinya dengan kekuatan, terbalik-balik. Ya, boleh balik. Ini keluarga yang mungkin kita buat hukuman misalnya. Kitalah pemimpinnya di keluarga itu. Tadi biarkan pengingkaran dalam hati, biarkannya. Tapi giliran permasalahan besar yang memang itu di tangan para ulama, bagaimana solusinya? Dia ingin selesaikan. Ini terjadi pada zaman sekarang ini. Ya. Min kulli makan, dari segala penjuru. Wa yusanni'una 'alal mudafi'ina 'ala janabi tauhid, dan mereka juga mencela orang-orang yang mencela tauhid, yang membela tauhid. Bi za'mi anna dzalika yufarriqul muslimin, karena persangkaan bahwasanya dakwah tauhid ini mencerai-beraikan orang-orang Islam. Ya. Walau lam yajma'hum illa ibadatul ausan, meskipun tidak ada yang mengumpulkan mereka kecuali peribadatan kepada selain Allah. Mereka mengatakan kerja kalian memecah belah Islam, padahal dia gagal memetakan apa itu persatuan. Ya. Jika seandainya kita ini adalah sebuah komunitas, lalu kita semua sepakat dalam satu masalah, tapi si fulan Qadariyah, si fulan Khawarij, si fulan Sufi, si fulan Rafidah, si fulan Ribrar, si fulan, kemudian kita satukan atas nama Islam, sebetulnya kita berpecah belah sekarang. Oleh karena itu setiap kelompok kelak akan berpecah lagi, dirikannya kelompok baru. Persatuan itu ditegakkan di atas tauhid. Ya. Kalau persatuan itu ditegakkan atas badan kita ini kan badan bertemu nih, maka kita tidak bersatu dengan generasi terbaik umat ini, para sahabat. Kita tidak bersatu dengan Rasulullah, kita berpecah dengan Rasulullah. Kalau kita berpecah dengan Rasulullah, bagaimana kita mendapatkan syafaatnya? Bagaimana kita memasuki surga Allah? Oleh karena itu kita semua akan dikumpulkan mulai dari generasi dahulu sampai nanti yang berjumpa dengan Allah kiamat. Semuanya dikatakan umat yang satu. Apa yang menyatukannya?
akidah dan pemahaman yang benar terhadap Islam, bukan persatuan badan. Kalau persatuan badan kita nggak jumpa dengan orang-orang terbaik dari umat ini, maka gagal dalam memetakan apa itu persatuan. Ya. Dan apa itu yang mencerai-beraikan? Gagal dalam masalah ini. Wa yusammuna dzabba an haqqillah, dan mereka mengatakan pembelaan terhadap hak Allah. Apa hak Allah yang paling besar? Apa hak Allah yang paling besar? Apa hak Allah yang paling besar? Mentauhidkan Allah, itu hak Allah yang paling besar. Memberikan ibadah hanya kepada Rabbul Alamin, ya. Mereka mengatakan hal itu, membela hak Allah bi ghairi ismihi litanfiri minhu, dengan selain namanya agar manusia lari dari dia. Tauhid dikatakan dakwah Wahabi, dakwah Salafi, dakwah mencelahkan umat, padahal kita ini mengajak manusia agar hak Allah diberikan. Berapa hak kita yang diberikan oleh Allah? Berapa nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita ini? Ya? Dan kita mengajak manusia, Allah kita berikan hak Allah, ayat kita berikan kepada Allah, hak Allah. Tapi dinamai dengan beraneka ragam. Ya. Nama-nama yang membuat manusia lari dari tuntunan Islam yang hak. Fayaquluna muhataratil kalamiyah, dia mengatakan ini adalah perkataan-perkataan yang kontradiksi saja, kan gitu ya, perkataan-perkataan yang sebetulnya enggak perlu diulang-ulang. Au munaqashati Bizantiyah, atau adalah diskusi-diskusi ala Bizantium. Bizantium Timur itu Turki sekarang, atau Bizantium Barat Romawi yang juga akan tunduk itu ya. Ya. Na'udzubillahi min sukhtihi. Kita berlindung kepada Allah dari kemurkaan Allah tabaraka wa taala. Hadza nahika amman yad'u ila aqidati fasidah. Taib. Yang di atas dia ingin mengatakan, ya, dalam melakukan perbaikan, ya kan? Manusia ini kan ingin melakukan perbaikan. Para dai, ya, orang-orang yang berdakwah ingin melakukan kebaikan dengan dakwahnya itu. Tapi dia menempuh ada dua jalan. Jalan pertama kita jelaskan, yaitu apa? Dia memusuhi atau mencegah manusia untuk mengenal dakwah yang hak dengan ucapan-ucapannya. Kebetulan saja dia memiliki pengaruh didengarkan orang. Oleh karena itu di negeri kita ini dikatakan kullu saqitin laqitin, setiap yang jatuh pasti ada yang memungut. Orang yang ngaku nabi palsu saja pun ada pengikutnya. Ya. Diperintahkan nyetor saja, nyetor keuangan segala macam, ada urunan membantu pimpinan itu pun mau dia. Banyak seperti itu. Ini model pertama. Model kedua ini tidak kalah pentingnya. Ya, yang ingin melakukan perbaikan itu. Yaitu apa? Orang-orang yang menyuruh kepada akidah yang rusak. Banyak. Penampilan bisa sama, tapi pikiran beda. Ya, ini berbahaya. Wa yusanni'u ala mukhalafihi, dan mereka mencela, berlaku keras terhadap orang yang menyelisihinya. Maka banyak orang-orang yang terkadang sebagian kelompok itu ya mengkafirkan orang selain kelompoknya, dan ini banyak. Ya. Fa innahu la majala li ta'arrud lahu hauna, tapi Syekh ini mengatakan tidak ada tempat untuk membicarakan seperti ini, li'anna asasu fasid. Kenapa? Karena pondasinya memang sudah rusak. Enggak perlu dibicarakan panjang lebar. Karena pondasi mereka, akidahnya sudah rusak. Kalau akidah rusak, mau seperti apapun kebaikannya enggak akan bernilai di sisi Rabbul Alamin. Meskipun nanti hasil akhir tetap di tangan Rabbul Alamin. Karena akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita tidak boleh menetapkan seseorang masuk surga atau seseorang masuk neraka kecuali kalau ada dalilnya dari Rabbul Alamin. Dan pada zaman sekarang ini, ya, tentunya di tangan para ulama besar untuk menetapkan si fulan keluar dari Islam dan si fulan kena syubhat, si fulan ada padanya hal-hal yang perlu diperbaiki dan lain sebagainya. Tetapi orang-orang yang telah ditetapkan oleh Allah neraka, kita tetapkan seperti Firaun, ya, Lahab dan lain sebagainya. Dan orang-orang yang telah ditetapkan masuk surga tentu kita tetapkan masuk surga seperti para sahabat yang disebutkan nama-namanya masuk surga dan lain sebagainya.
Walihada, oleh karena itu, karena 4 menit lagi ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yuakkid ala du'at al-ihtimam bihadzal amri wal bada bihi. Perhatikan ini. Kita akan mengatakan Rasulullah itu adalah tauladan kita. Ini seandainya kalau sampai kepada mereka orang-orang yang berdakwah itu, mereka pasti kalau mengklaim mereka adalah umat Muhammad, mereka pasti seharusnya tunduk kepada hal ini. Lihat ini. Oleh karena itu Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasallam menekankan kepada setiap dai untuk memberikan perhatian terhadap tauhid dan dimulai dakwah dengan tauhid. Anda dai, ini wasiat Rasulullah. Meskipun kuat dugaan saya kalau ini disampaikan akan terjadi apa? Penolakan. Ditolak. Ya. Sebagian orang yang jalan-jalan itu singgah di rumah. Ya, ingin ngajak saya mendengarkan ceramah, datang ke masjid, kan bukan orang setempat, dia enggak kenal siapa saya dan lain sebagainya, dari jauh-jauh kan begitu. Datang ke enggak ada apa? Duduk. Lalu saya jelas kenapa itu dakwah, malah saya ditinggalkan setelah itu. Oh, salah rupanya kami datangi. Kira-kira begitulah itu. Ya. Kita jelas kenapa itu dakwah adalah segala macam, ya. Mereka malah pergi. Minta izin pulang. Tadi saya diceramahi habis-habisan. Kini saya jelaskan begini dakwah dan lain sebagainya segala macam, malah langsung pergi. Tapi dai. Nah, apa wasiat Rasulullah ini? Fa'an ibn Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz bin Jabal hina ba'athahu ila al-Yaman. Dari Ibnu Abbas, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, berkata kepada Mu'adz bin Jabal, ya, tatkala beliau mengutus Mu'adz kepada negeri Yaman. Innaka sata'ti qauman ahlal kitab. Engkau akan mendatangi sekelompok kaum dari ahlu kitab. Siapa ahlu kitab? Ini, ahlu kitab siapa? Hah? Ahlu kitab siapa? Ini. Ya. Siapa ahli kitab? Yahudi dan Nasrani. Kenapa dikatakan ahli kitab? Kenapa dikatakan ahli kitab? Karena diturunkan kepada mereka Alkitab, sehingga Pekong tidak ahli kitab. Ya. Konghucu, Sinto, Buddha, Hindu, mereka enggak ahli kitab. Kenapa karena tidak diturunkan kepada mereka Alkitab. Enggak ada nabi kepada mereka itu. Agama mereka buatan. Mereka yang buat. Atau nenek moyang mereka. Nah, ini pokok bagaimana ahli kitab, ya. Ya. Engkau akan mendatangi kaum dari ahli kitab. Fa idza ji'tahum, apabila engkau mendatangi mereka, fad'uhum ila an yashhadu an la ilaha illallah. Dakwahilah mereka akan mereka mempersaksikan bahwasanya tidak ada ilah sesembahan yang berhak diberikan ibadah itu kecuali Allah. Berarti ahli kitab pada masanya telah menyimpang, ya, telah menyimpang. Wa anna Muhammadan Rasulullah, bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Wa fi tariq, dalam riwayat yang lain, falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi ibadatullah. Dalam riwayat yang lain, jalur periwayatan yang lain, maka yang pertama yang engkau dakwahi mereka ya Mu'adz, beribadah kepada Rabbul Alamin, kepada Allah, memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Dalam riwayat yang lain, fa fi ukhra an yuwahhidullah, agar mereka mentauhidkan Allah. Dari sini kita paham apa makna tauhid. Karena hadis saling menafsirkan. Dari sini pula lah diambil ilmu tauhid, penamaan ilmu tauhid. Wahhada yuwahhidu tauhidan. Tauhid dikatakan ilmu tauhid. Baik, apa arti tauhid? Dalam riwayat ini disebutkan la ilaha illallah. Berarti itu tauhid. Arti tauhid adalah la ilaha illallah. Apa yang rupanya? Disebutkan dalam riwayat lain ibadatullah, memberikan ibadah kepada Allah. Berarti tauhid adalah
memberikan ibadah itu hanya kepada Allah. Oleh karena itu arti la ilaha illallah, memurnikan ibadah itu hanya kepada Allah dan meniadakan sesembahan-sesembahan selain Allah. Itulah arti tauhid. Kalau ada orang memahami arti tauhid selain ini, maka dia belum paham makna la ilaha illallah, meskipun dia ucapkan setiap dia salat, atau bahkan ditulis gambar la ilaha illallah, tulis tempel di dinding. Ya, ini arti tauhid. Arti la ilaha illallah adalah tauhid. Maka sebetulnya banyak di negeri kita hanya seremonial saja sebetulnya. Antum menikah disyahadatkan, apa antum baca? Asyhadu an la ilaha illallah. Saya kalau mengingat ini saya hampir berantem. Tapi kita tahan kan gitu ya. Menikah harus disyahadatkan. Padahal saya baru selesai sholat subuh lah ya, paginya kan nikah. Dan waktu itu saya di semester 7 syariah, jurusan fikih perbandingan mazhab. Kita berguru kepada para ahli ilmu dari 7 negara di Jakarta sana. Kita menikah ke Kota Medan, Pancur Batu, disyahadatkan lagi balik. Apa enggak sedih kali awak ini? Yang dibaca apa? La ilaha illallah. Ini ngerti enggak arti la ilaha illallah? Apa masih diragukan keislaman saya lagi? Siapa yang takfiri sekarang ini kalau begitu? Ya, ini banyak sekali yang perlu diperbaiki semuanya. Maka seremonial, upacara segala macam, agar prosesi dan lain sebagainya ini perlu diluruskan ini. Makanya antum supaya jangan disyahadatkan, lobby dulu nanti. Lobby dia, enggak usahlah disyahadatkan saya dan segala macam, ya. Ya. Kemudian an yuhidullah fa inhum ata'uka lidzalika, baru setelah itu kan gitu. Kenapa? Karena tanpa ini selebihnya enggak diterima. Apabila ya Muaz mereka taat kepadamu, mengerti, paham apa yang kau dakwahkan. Kenapa Rasulullah mengatakan fa inhum ata'uka lidzalika, apabila mereka mentaatimu dalam masalah itu. Menarik dari perkataan ini. Kenapa Rasulullah mengatakan apabila mereka taat kepadamu ya Muaz dalam masalah tauhid ini? Ini kan rekomendasi oleh Rasulullah terhadap seorang dai sahabat yang mulia Muaz bin Jabal, bahwasanya Muaz bin Jabal telah paham makna tauhid. Maka setiap orang yang berdakwah harus paham makna ini. Kalau enggak kan Rasulullah mengatakan apabila mereka taat kepadamu nanti ya Muaz, tolong nanti hubungi dulu saya lagi, biar saya jelaskan lagi sebetulnya seperti apa tauhid itu. Enggak. Ini adalah rekomendasi Rasulullah SAW tatkala diutus Muaz bin Jabal kepada negeri Yaman. Yang dihadapi bukan main-main, ahli kitab yang mengerti, artinya memiliki pondasi, dan mereka memiliki nabi-nabi. Berarti mendakwahi ahli kitab lebih berat daripada mendakwahi selain mereka. Ya, karena selain mereka itu pondasinya lemah. Meskipun ahli kitab pondasinya lebih lemah lagi, lemah juga. Kenapa? Karena telah berubah-ubah keyakinan mereka ataupun ahli kitab mereka telah berubah, ya. Dan ajaran mereka disesuaikan dengan perkembangan zaman. Wa fi riwayah, udah habis waktu. Iya kan? Taib. Enggak, saya ngisi kajian lagi di balai desa habis maghrib. Saya jelaskan sampai terakhir ini saja, ya. Faida wa fi riwayah faida arafullah wa fi akhra an yuwahhidullah fa innahu ta'uka lidzalik wa fi riwayah faida arafullah. Antum bersyukurlah mempelajari usul salasah di sini. Kan ma'rifatullah wa ma'rifatud din bil adillah, ya. Kemudian ma'rifatullah, ma'rifatud din wa ma'rifatur rasul bil adillah, ma'rifatul islam bil adillah. Itulah kenapa perlunya kita mengenal Allah. Maka dikatakan apabila mereka mengenal Allah, berarti apa? Mereka tahu tauhid, hak-hak Allah. Ya. Fa akhbirhum anna Allah qad farada alaihim 5 salawatin fi kulli yawmin wa lailah. Kabarkanlah kepada mereka Allah telah mewajibkan atas mereka
5 salat sehari semalam, ya, fa inhum ata'u laka bidzalika, apa mereka mentaatimu dalam masalah ini, fa akhbirhum anna Allah qad farada alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim fa turaddu ala fuqaraihim, maka kabarkanlah kepada mereka bahwasanya Allah telah mewajibkan atas mereka sedekah zakat maliyah, fitri atau sedekah-sedekah yang lain yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan dikembalikan kepada orang-orang miskin mereka. Fa inhum ata'uka bidzalika, maka apabila mereka mentaatimu dalam hal itu, fa iyyaka wa qara'im amwalihim, hati-hatilah engkau dari harta-harta mereka yang mulia, ya, yang mulia yang mereka muliakan, ya. Wattaqu da'watal madlum, bertakwalah engkau terhadap dakwahnya orang yang dizalimi. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab, karena tidak ada penghalang dakwah doanya orang-orang yang dizalimi ini antara dirinya dengan Rabbul Alamin, artinya dikabulkan. Ya, lihat bagaimana di hadis ini pondasi yang pertama, karena setelahnya itu enggak akan diterima oleh Allah kecuali pondasi pertama itu benar. Orang tidak pada zaman sekarang yang penting sholat, yang penting keluarkan zakat. Ya, memang itu adalah kewajiban. Tetapi kan kita tidak ingin tanpa hasil. Ya, kita sholat, kita zakat keluarkan harta, kita zikir dan lain sebagainya, banyak kebaikan. Kan kita ingin hasil. Tapi bagaimana hasil ini bisa kita dapatkan kalau pondasinya enggak benar? Ya, maka berikanlah perhatian yang besar terhadap masalah ini. Yang antum akan rasakan mempelajari tauhid atau mempelajari agama ini perkara yang sangat berat, perkara yang sangat susah, perkara yang seakan-akan menghabiskan waktu. Beda hatanya kalau antum megang-megang HP, buka WhatsApp, lihat berita, kayaknya tahan lama itu. Tapi antum duduk di majelis ilmu kayaknya ngantuk, susah, capek, pegel, kan gitu ya. Ustadznya yang di atas, kami kok di bawah, kan gitu. Taib, saya rasa demikian, ya. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada halaman berikutnya, pada pertemuan berikut, ya. Ini bisa bertahun-tahun ini, ya. Masih beberapa lembar dan sepekan sekali. Tapi tidak mengapa, ya. Poin-poinnya insyaallah nanti akan kita berikan. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khair kami ucapkan pada Ustaz. Kemudian pengumuman selanjutnya, hari ini kajian Umdatul Ahkam diliburkan karena Ustaz yang sakit. Yang demikian kita tutup dengan doa majelis. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung berangkat Ustaz. Hujan. Enggak apa-apa. Balai desa kemana? Ke arah rumah Ustaz?